Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan diko." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bangsa terpilih yang sudah memasuki tanah terjanji setelah keluar dari perbudakan di Mesir, ternyata mereka kemudian, katakan tanda kutip, menajiskan tanah terjanji dengan penyembahan mereka kepada Baal. Artinya bahwa mereka mengingkari janji itu, menyakitkan hati Tuhan. Maka apa yang disampaikan dalam kitab Hosea ini, bahwa Tuhan mau memulihkan mereka, mengampuni mereka, supaya mereka dipulihkan dengan memasuki kehidupan yang baru. "Aku akan menjadikan dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Mengenal kasih-Nya, mengalami kasih-Nya. Bagaikan apa yang dalam bacaan Injil tadi, ketika seorang pemimpin rumah ibadat datang kepada Yesus, "Anakku perempuan baru saja meninggal." Hal itu merupakan gambaran kematian bangsa Israel atas apa yang dilakukan dengan menyembah berhala. Suatu kematian atau kondisi sekarat seperti yang dialami oleh wanita yang 12 tahun menderita sakit pendarahan. Kondisi sekarat, kondisi yang tidak ada pemulihan, tidak ada kehidupan baru. Tetapi pemimpin rumah ibadat itu, sekalipun anaknya baru saja meninggal, tapi minta, "Datanglah, datanglah, maka ia akan hidup." Suatu iman yang luar biasa. Sudah jelas meninggal,
Tapi ketika kedatangan Tuhan membawa kehidupan, apa yang diimani oleh wanita yang sakit pendarahan itu juga demikian. Asalku jamah jumbai jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Ada iman di situ. Ada iman seorang pemimpin rumah ibadat, ada iman wanita itu, di mana kebalikannya dalam kondisi bangsa Israel, apa yang disampaikan dalam nubuat Hosea tadi, kondisinya tidak ada orang beriman lagi. Orang sudah mulai luntur kehidupan iman. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, asalku jamah jumbai jubahnya saja maka aku akan sembuh. Ada iman, maka ada pemulihan. Ketika ada iman, ada pemulihan. Pemulihan untuk anak perempuan dari pemimpin rumah ibadat, pemulihan untuk wanita. Itu gambaran tentang kehidupan bangsa. Ketika ada iman, maka ada pemulihan. Maka kita bersyukur, mari saudara-saudariku, kita juga orang-orang yang beriman, semoga hidup kita juga dipulihkan dalam keadaan yang baik. Kita disehatkan kembali jiwa raga kita dipulihkan kehidupan kita dalam suatu sukacita yang seringkali karena persoalan-persoalan kehidupan kita menjadikan hidup kita ini enggak karuan. Maka mari kita dengan memuliakan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Kalau wanita itu menjamah jumbai jubahnya saja maka aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Sekarang Tuhan Yesus mau tinggal bersama dengan kita. Mau dalam komuni, berarti kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Semoga menjadi kekuatan kita untuk sembuh, kekuatan kita untuk dipulihkan, kekuatan kita untuk diberi suatu sukacita dalam Tuhan Yesus. Mari kita imani Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita semua.